Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Iya. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Seharusnya kan karena kebenaran, karena agama. Jadi saya akan marah, saya akan mengkritik, saya akan habis-habisan melawan ketika agama saya dilawan. Tapi kalau misalkan agama saya dibaikin, ya sudah biasa aja. Nah, ini Pak Habib Rizik kebalik. Ketika Islam dipermalukan dan bla 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 bla, diam. Pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Ini asobiyah. Ini sudah fokus pada... Padahal kan, saya potong dulu ya. Padahal golongan dia sendiri bukan cuma memonyet-monyetkan. Sampai kiai dikatakan kotoran. Iya betul. Telapak kaki Habib yang hina, yang mabuk, berzina, berjudi dan lain sebagainya, lebih mulia kakinya daripada kepala kiai. Kiai. Itu kan sudah penghinaan, tapi dia diem. Tapi ketika ada satu kalimat saja yang mengatakanmu, marahnya luar biasa. Ngajak seluruh umat Islam harus ikut komando perang. Dan yang mengatakan ngomong kasar itu dari golongan mereka sendiri juga banyak. Pak Habib, Pak Habib Bahar itu kan sering sekali. Monyet, babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Jadi ketika golongannya melakukan, bahkan Pak Habib Rizik juga sering seperti itu kan? Kepada Pak Presiden, saya tuh kritikus terhadap Pak Jokowi, tapi saya nggak pernah akan ngomong memanggil beliau dengan sebutan binatang. Enggak. Bahkan saya nggak nyebut Mulyono gitu. Enggak. Hal-hal yang kita bisa mengkritik dengan etis kan, kita bisa berjuang dengan etisnya. Kalau misalkan tidak bisa, tapi ini ada penjelasan psikologis Kang. Jadi gini nih, orang cerdas itu orang yang bisa menyakiti orang lain hanya bahkan dengan bahasa yang santun sekalipun. Karena otaknya penuh, kebijaksanaannya luar biasa, dia bisa ngomong dengan santun tapi langsung nusuk ke hati. Karena orangnya cerdas. Karena dia kemampuan diksinya luar biasa. Dia kemampuan untuk mengolah bahasanya sangat baik. Tapi kemudian ada juga orang yang levelnya itu lebih kurang, lebih bodoh. Dia harus mengeluarkan kata-kata yang pedas untuk bisa nusuk ke hati orang lain. Bahkan kasar dan kotor dipakai. Nah itu lebih rendah derajatnya. Nah, yang lebih rendah lagi derajatnya itu adalah kalau misalkan di kolom komentar akan ada yang ngomong cuman emotikonnya banyak, hahaha, kayak gitu. Nah, itu lebih bodoh lagi. Dia bahkan nggak bisa ngomong gitu. Sampai harus mengekspresikan dengan emotikon gitu. Iya, betul. Nah, jadi Pak Habib itu kelompok kedua. Sudah ketahuan ya.